Jadi hari ini itu kita apa namanya mulai melangkah ke arah ini ya single page application ya. Cuman sebelum itu kita masih belum masuk ke sana hari ini. Kita masih belajar ininya dulu. Kemarin kan kita sudah belajar basic-basic sintaks di Vue ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar yang namanya Vue komponen ya. Jadi kalau udah tahu sintaks dasarnya di Vue, nah nanti kalau kita sudah masuk ke single page application ya, SPA itu semuanya berbasisnya komponen ya. Gitu. Komponen itu sebenarnya kalau saya bilang itu kayak mirip kelas gitu ya kalau di apa namanya di Java gitu atau ya programming ya di programming OOP itu kayak sebuah kelas jadi kita bisa bikin kelas terus ada atributnya ada metodenya macam-macam ya ini juga sama jadi kita bisa bikin sebuah komponen dia punya atribut ya punya data macam-macam terus bisa punya metode macam-macam juga ya kayak gitu ya itu yang disebut sebagai komponen ya. Jadi sebenarnya gini, komponen itu merupakan kumpulan ini, kumpulan apa namanya elemen HTML ya. Jadi kalau kita misalnya punya apa namanya halaman HTML gitu, ada recordnya ya, misalnya apa ya? Misalnya Google ya, saya ngetikin kok UKDW doang. Nah, misalnya ini ya, ini kan ada konten yang berulang. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini ya satu satu bagian yang saya blok ini sama ini kan sebenarnya isinya sama ya. Maksudnya komponennya, bukan bukan kontennya tapi komponennya. Jadi di sini ada URL-nya, di bagian atasnya ada URL, terus ini ada judul halaman webnya, terus ini kayak potongan tulisan ya, potongan tulisan di dalam websitenya. Ini juga sama, ini pertama atas ada URL-nya, terus ada judul halamannya, terus potongan tulisan ya. Nah, ini kan berulang ya. Kalau kita apa namanya bikin ya misalnya pakai pakai PHP begitu eh, atau ya pakai HTML ini kan kita harus ulang berkali-kali ya kita ulang berkali-kali kita bikin tag yang atasnya terus tag yang ininya elemen ininya terus kontennya ya dan seterusnya. Nah ini ya sebenarnya kalau ada konten yang berulang kayak gini itu bisa dibikin sebagai sebuah komponen ya di Vue gitu loh. Jadi kita bikin ini sebagai sebuah komponen ya atau ibaratnya ya makanya tadi saya bilang kayak sebuah kelas gitu ya. Satu kelas dalam sebuah kelas itu dia punya URL, punya judul sama punya istilahnya apa ini? eh, deskripsi gitu ya. Gitu. Jadi ada tiga komponen. Nah, itu bisa dibungkus ke dalam sebuah kelas ya. Nah, nanti di kelas itu apa namanya? Kita bisa tambahin misalnya di sini ada bisa diklik gitu kan. Ini diklik terus lari ke halaman lain gitu ya, itu juga sama. Di sini bisa dikasih metode ya, di komponen ini bisa dikasih metode. Kalau misalnya ada konten yang diklik, itu kita bisa pergi ke halaman yang lain. Gitu ceritanya. Nah, selama ini kan itu hanya bisa dilakukan kalau pakai backend ya, PHP gitu ya bisa ya. Kalian di PHP itu bisa bikin looping ya, for gitu. Nah, di dalam for-nya nanti kalian tinggal print aja pertama judulnya, terus pertama URL-nya, terus print judulnya sama print ininya print deskripsinya kalau pakai PHP jelas gampang ya tapi kalau pakai HTML nah kalau pakai HTML defaultnya nggak bisa ya nggak bisa kan nah di Vue ini kita bikin supaya kita bisa lakukan itu di HTML gitu jadi kita bungkus apa namanya sekumpulan elemen ini jadi sebuah komponen ya supaya bisa dipakai ulang gitu loh di HTML ya gitu itu tujuannya dari komponen jadi komponen itu sebenarnya ya mirip kayak sebuah kelas ya nah jadi hari ini kita masih pakai yang ini bukan belum yang SPA untuk belajar komponen kita masih pakai yang kayak kemarin ya jadi HTML-nya saya masih pakai yang model ini ya HTML head terus di sini ada script-nya ya untuk import punya nah kemudian di sini HTML-nya kayak biasa gitu. Oke, misalnya kita coba ini ya, kita bikin nih komponen tombol ya, tombol yang ada apa namanya counternya buat ngitung ya, button counter namanya. Jadi saya akan bikin komponen namanya button counter ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah di script ya, di dalam tag scriptnya, script kok nggak otomatis? Eh,
di dalam text script-nya kita bisa bikin komponen dengan cara panggil kelas foo-nya, terus panggil ini, panggil metode komponen ya. Ini untuk daftarin komponen baru. Nah, di sini ada beberapa parameter ya. Parameter yang pertama adalah nama komponennya apa. Nah, di sini kan kita mau bikin button counter ya, buat kalau diklik dia jumlahnya nambah gitu loh. Ini saya klik jumlahnya jadi 6, jadi 7, jadi 8, terus ini juga sama ya, jadi 11, 12 dan seterusnya ya. Oke. Saya bikin sebuah komponen namanya button counter. Seperti ini kan. Itu parameter yang pertama, ini nama komponennya ya. Nah, terus parameter yang kedua adalah ini. Sebentar, parameter berikutnya itu pakai ini ya, pakai kurung kurawal karena objek ini saya pindah atas aja. Nah, ini biar bacanya gampang ya. Ini. Nah, ini. Oke, Pak, ini namanya button counter. Nah, parameter berikutnya itu sebenarnya kayak bikin instansiasi dari objek foo kayak biasanya. Jadi pertama misalnya data ya. Data itu kita, nah ini kan datanya cuma ada satu ya, yaitu angka doang, ya kan? Jadi kita cuma butuh bikin satu aja. Kecuali ada ada dua dua nilai, misalnya selain jumlah terus ada total gitu ya, dan atau yang lain itu kita bisa bikin dua variabel. Tapi di sini hanya butuh satu ya, untuk setiap button hanya satu kan. Jadi kita bikin namanya count ya. Kita bikin namanya count atau counter, sama aja lah, count aja. Oke, gitu. Jadi ini adalah variabelnya apa gitu. Nah, kemudian ya parameter yang ketiga adalah template namanya. Nah, ini yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Template itu komponen ini wujudnya seperti apa. Nah, itu kita definisikan di sini di bagian template ya. Kalau isinya cuman gini doang ya, button ya, halo, ya isinya cuman tombol biasa ya, tulisannya halo gitu. Seperti itu. Ya, mungkin kita coba yang simpel dulu aja seperti ini, bisa jalan atau enggak ya. Oke, oh ya ini saya lupa. Saya bikin div ID-nya app, terus div-nya ini saya kasih instansiasinya dari foo ini, app aja. Parameter pertama itu, oh langsung ini doang sih. Cuman elemen doang karena kita sekarang kita nggak butuh parameter yang lain, cuman elemennya aja. Ya, kita nggak usah deklarasikan data di sini karena datanya sudah di dalam komponen itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini kita sudah pasang punya ke sini, nah di sini kita bisa panggil komponen ini. Ya. Namanya komponennya kan button counter ya. Kita bisa bikin di sini ya, button counter. Dah gini. Ya. Kalau gini bisa nggak? Coba kita coba dulu. Nah nih keluar ya button halo ya. Ada button tulisannya halo. Nah kalau saya bikin sebanyak ini ya, keluar. Eh, sebentar. Kok nggak keluar, atau sebentar harus, oh iya nggak bisa emang ternyata, harus ada pembuka sama penutupnya ya. Kalau disingkat seperti ini tadi, nggak tahu kenapa yang muncul hanya satu ya. Dulu seingat saya juga gitu, maka tadi saya agak ragu ya. Harus pembuka sama penutup ini ya. Mungkin di Foo yang versi 3 sudah bisa ya. Nanti kita coba aja kalau besok sudah masuk ke yang SPA. Karena kita masih pakai yang versi 2 harus ada kayak gini, meskipun dalamnya kosong ya, tapi harus komplit, ada pembukanya sama penutupnya ya. Ini bisa ya keluar tulisan halo gitu. Terus
Berikutnya, nah kita mau ubah supaya di dalam tombol ini ada tulisan jumlah ya, terus sama counternya nambah terus kalau setiap kali dipencet kan gitu. Nah berarti kan ini kita harus ganti ya. Di bagian ini kita harus ganti dengan kata jumlah gitu. Nah terus ngeprintnya tuh sama kayak ngeprint foo biasa ya, pakai kurung kurawal 2 kali seperti itu ya. Jadi ini jumlah kedua, terus pakai kurung kurawal 2 kali. Nah ini variabelnya tambahin ke sini ya, gitu. Nah, ini kalau saya jalanin, nah jumlahnya 0 semua. Ya, karena kan ini kita deklarasikan konturnya kan 0. Ya, kalau konturnya 1, ya ini jadi 1 semua. Gitu. Ya, itu. Jadi sudah berhasil ya, ngeprint tulisan count-nya, ya, sudah nongol. Nah, berikutnya adalah kalau tombol ini diklik, saya pengen supaya angkanya nambah. Nah, caranya gimana? Nah, kita tinggal tambahin aja di sini. Ya, apa namanya metodenya buat klik. Nah metodenya juga pakai yang ini ya, yang foo ya, pakai on ya, jangan pakai on click doang ya, tapi pakai on. Kalau on click doang kita nggak bisa akses variabelnya punya foo ya. Jadi kalau kita cuma pakai on click langsung gini, nah kita nggak bisa ngakses variabel ini gitu. Variabel ini hanya bisa diakses kalau kita pakai sintaks punya foo seperti ini. Nah, ini setiap kali diklik ya tinggal diisi aja counternya nambah on plus plus gitu. Jadi saya klik, nah ini nambah. Ini variabelnya milik masing-masing tombol ya. Jadi ini counternya itu ada, kalau kita punya 3 tombol, ya counternya ada 3 kali ya count-nya. Jadi kalau saya klik yang ini, yang lain juga nggak nambah ya. Ini punya sendiri, ini punya sendiri, gitu ya. Nah seperti itu. Itu. Jadi di dalam sebuah komponen kita bisa kasih variabel, kita bisa kasih metode ya di sini ya. Caranya begini. Ya. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Oh, ini kalau misalnya apa namanya? Ini kan anu ya, apa namanya? Apa variabelnya kan dimiliki ini ya, sendiri-sendiri ya. Jadi count-nya beda-beda ya. Nah, kalau apa namanya mau dibikin supaya count-nya itu ada 1, nah ini komponennya bisa kita daftarin langsung di instance foo-nya ya. Jadi kalau ini tadi kan kita bikin komponen ini kan kita bikin di kelas foo-nya ya secara global gitu loh. Gitu. Jadi setiap kali kita bikin komponen, yaitu dia punya propertinya masing-masing. Gitu. Nah, tapi selain itu kita bisa juga daftarin komponennya tuh di sini. Waktu kita instansiasi foo-nya kita taruh sini tuh bisa ya. Caranya begini ya. Ada atribut ya, namanya komponen bisa kita tambahin. Terus tinggal di copy aja isinya tadi ke sini ya. Gitu. Kita coba components ya. Terus kemudian saya copy ini ya, components ininya itu di sini, sorry ya, itu di jadi apa key-nya gitu, terus isinya copy dari sini ya, saya copy thread, saya pindah ke sini ya, gitu. Oke, sebentar ini saya hapus aja biar nggak ambigu. Kalau ini ya kita registrasikan dengan cara seperti ini, komponennya ini bisa dipakai dimanapun ya. Jadi meskipun ini kan foo-nya kan kelas ya, kelas foo yang kita pakai ya, kita daftarin komponennya kan ke sini. Ya, jadi kalau misalnya kita punya instansi yang lain, ya, misalnya kita punya div-nya ID app2 gitu, dia tetap bisa pakai ya, kayak gini. Ya, itu bisa pakai ya, selama dia merupakan instansi dari foo ya. Tapi kalau kita registrasikannya begini, langsung di dalam sini, yang bisa pakai hanya ini doang, ya app doang, karena kita pasangnya di sini, ya, gitu. Nah, kalau yang variabel tadi belum ya, nanti di belakang ini, ya, ini ternyata masih belum propertiesnya. Oke, ini dulu aja kita coba. Hasilnya sama sih kalau yang ini, ya, hasilnya sama, ya.
Cuman kalau kita punya ini app2 tadi, saya praktekin sekalian. Ini terus di sini saya hanya instansiasi seperti biasa ya. app2 ya. Isinya kan button counter tapi nah ini nggak akan keluar ya. Error pasti ya. Nah ini unknown custom element ya. Unknown custom element gitu. Jadi di yang app2 sini button counternya nggak kebaca ya karena kita daftarnya di sini doang. Ya supaya bisa dipakai di semua tempat ya balikin kayak tadi ya. Ini saya cut ya. Saya hapus. Kita daftarin via komponen ya. Tadi button counter. Bentar ininya. Oh, sorry. Ini di sini. Nah, baru keluar ya. Ini yang punya app1 yang 3 yang atas, app2 yang 3 yang bawah ya. Gitu. Ini kalau mau diregiskan secara global seperti ini ya, pakai ini. Gitu ya. Makanya sintaksnya kok agak lain kan, kita kan selama ini nggak pernah pakai yang V yang V-nya gede ya. Selalu langsung pakai di sini ya. Ya ini kalau mau didaftarin ke sini langsung juga bisa, cuman ya itu tadi hanya bisa dipakai di instansi ini aja. Oke. Nah, berikutnya adalah ini yang namanya komponen itu bisa punya properties ya. Barangkali setiap tombol itu punya mau diisi dengan variabel atau nama yang berbeda ya. Labelnya lain-lain itu bisa ya. Jadi misalnya itu tinggal pakai ini apa namanya? Atribut namanya props ya. Kita bisa tambahin di sini ya. Ini yang app2 saya hapus dulu aja ya. Saya hapus app2. Oke. Properties ini beda sama data ya. Kalau data ini kan bentuknya variabel. Kalau properties itu adalah properti yang bisa kita taruh di sini ya. Variabel yang kita taruh di sini. Misalnya saya punya propertiesnya itu adalah label gitu ya. Nah, kita bisa taruh label di sini ya. Fungsinya untuk kayak gini ya. Misalnya ini adalah suhu gitu ya. Terus yang ini sorry. Ini untuk kecepatan gitu ya. Ini untuk berat. Nah, kayak gini. Jadi fungsinya dari properties ya, kita punya nama sama IPK, maka kita di komponennya kita bisa taruh atribut nama sama atribut IPK. Nah, terus untuk penggunaannya itu sama kayak variabel biasa ya, kayak data biasa, tinggal pakai kurung perawal 2 kali. Nah, ini misalnya saya ganti jadi label gini ya. Nah, maka tulisannya jadi berubah ya. Yang ini tombol pertama itu suhu, yang tombol kedua kecepatan, tombol yang ketiga itu berat ya. Itu karena kita taruh labelnya di sini ya. Label itu properties yang kita bikin. Nah, kalau kita nggak tulis propertiesnya ini ya cuman gini doang ya nggak ada gitu. Kita harus daftarin propertiesnya apa aja yang bisa ditambahin di sini ya. Namanya harus sama ya ini ya. Ini label, di sini juga label gitu. Nah, kok error. Oh, ini petiknya. Nah, ini kalau kita lihat ya nggak kelihatan ya di inspect elemen gitu buttonnya ya buttonnya kayak button biasa jadinya ya. Ini button padahal kita di sini namanya button counter. Terus ada atribut label. Nah di sini nggak kelihatan ya. Langsung yang kelihatan hanya begini aja. Oke, gitu. Nah makanya ini sangat berguna kalau kita mau bikin record yang cukup panjang gitu ya. Contohnya kayak misalnya Instagram itu ya postingan Instagram itu kan satu ada foto, terus bawahnya ada 3 tombol, tombol like, terus tombol komen sama apa ya, lupa saya save apa ya. Terus ada di bawahnya lagi ada captionnya, nah itu kan bisa dibikin pakai ini ya. Tinggal dibikin aja pertama ada image, terus di bawahnya ada button 3 biji ya, gitu. Dan tiap komponen kan punya datanya sendiri-sendiri ya.
Itu akan lebih gampang kalau kita bikin pakai ini full komponen ya. Nah, nanti implementasinya itu full komponen itu memang didaftarkannya kebanyakan global ya. Ya tergantung kalau mau dipakai di banyak tempat ya didaftarin global aja. Nah, nanti biasanya kita bikin satu file sendiri yang isinya kumpulan komponen ya, terus kemudian di sini kita tinggal panggil-panggil aja gitu. Jadi di sini tuh source code-nya tuh clean gitu loh. Cuman gini doang ya. Nah, kayak gini. Cuman kayak gini doang seolah-olah gitu. Ya, karena kita sudah punya komponennya didaftarin di file yang lain. Di sini bisa kita pakai aja. Gitu. Nanti kalau sudah masuk yang apa namanya? eh, SPA kayak gitu konsepnya. Jadi source code kita tuh bersih gitu loh, clean. Ini kan sebenarnya masih lumayan berantakan ya, masih campur-campur gitu. Oke, berikutnya apa lagi nih? Komponen udah ya. Di sini contohnya mahasiswa ya, bikin komponen mahasiswa cuma buat ditampilin doang nama sama IPK-nya, nanti nongol, nongol seperti ini ya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya data ya, bentuknya array kayak gini misalnya. Nah, itu kita bisa lakukan looping ya. Komponennya bisa di looping. Ya, kita kombinasikan pakai yang kemarin ya, yang list rendering kemarin. Oke, saya coba untuk bikin yang itu aja. Kita bikin komponen mahasiswa. Dia punya name sama nama ya. Terus datanya data mahasiswanya ya. List mahasiswa gitu ya. Ini apa namanya? Name-nya, terus namanya. Oke, saya copy. Nah, kemudian ini kan anu ya komponennya, terus tampilannya simple aja ya. Cuman apa namanya? Cuman pakai div aja. Terus dia nampilin name, strip, nama gitu aja ya. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lakukan list rendering ya. Pakai apa? Objek objek komponen mahasiswa ya. Jadi kita panggil komponen mahasiswa di sini ya. Komponen mahasiswa di sini, terus kita pakai apa namanya v4 ya, gitu. Nah ini jadi di looping ya, ini pakai list mahasiswa m in list mahasiswa. Nah kayak gini. Nah terus kan kita mainannya kan sekarang properti ya. Nah kita tinggal taruh di propertinya sini ya, di properti sini eh, apa namanya kita taruh ya. Nah jangan lupa ditambahin vbind ya. Karena ini kita mau taruh variabel. Ya, kalau kita cuma langsung taruh nama doang, ya, misalnya atau nim doang gini tanpa vbind itu kita coba dulu aja. Nanti yang nongol ya tulisan mentah ini ya, m.nim gitu yang keluar. Ya, nama juga sama. M.nama nanti yang keluar tulisan ini m.nama kayak gini. Ya, kita coba gini dulu. Loh, error. Bentar. Property list mahasiswa is not defined. Oh, oh, sorry, sorry, sorry. Ini kok di sini sih? Salah-salah. Saya salah taruh ya. Harusnya di sini ya. Bukan di sini. Ya, ya, ya. Ini hanya properti sama template. Datanya kan punyanya ini harusnya ya. Nah, baru keluar ya. Nah, ini. Jadi di sini kan komponen tuh hanya bertugas untuk menampilkan aja ya. Datanya mestinya kita taruh di sini ya, di dalam instance foo-nya. Saya salah taruh tadi. Oke. Nah, ini kalau kita nggak pakai vbind, itu yang terjadi munculnya hanya tulisan mentah seperti ini ya. m.name strip m.nama, ya ini ditampilkan apa adanya. Tapi kalau kita pakai vbind itu dia akan dianggap sebagai sebuah variabel ya. Itu fungsinya vbind ya. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, baru keluar.
kontennya gitu. Jadi kalau tanpa VBind, meskipun ini properti buatannya si komponen foo, tetap aja dia nggak akan bisa membaca ini sebagai sebuah variabel. Dikiranya memang ini string yang isinya m.name gitu. Tulisan m.name ditampilin apa adanya. Nah, kalau dikasih VBind, baru m.name ini dianggap sebagai variabel ya. Jadi akan diproses sebagai variabel gitu. Hasilnya seperti ini ya. Oke. Oh, ini muncul apa namanya? Warning. Oke, ya nanti aja kalau udah kurang 5 menit. Nah, ini kadang bisa extend, kadang enggak ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Mana tadi? Nah, ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin tentang apa? Properties, template ya atau ya komponen secara keseluruhan sebelum berikutnya masuk ke metode. Misi Pak mau tanya sebentar. Gimana? Kalau misalnya ya, itu kan propsnya ada dua. Nah, misalnya cuma dipakai salah satu aja gitu, kalau yang tombol-tombol tadi itu. Kalau nggak dipakai semua propsnya, Nggak apa-apa, ini apa cuman harus dipakai anu kok. semua? Kita deklarasiin apa yang bisa, tapi nggak harus dipakai semua. Jadi misalnya saya nama ini nggak saya pakai ya. Ini nama nggak saya pakai. Di sini juga saya hapus berarti kan. Ya nggak masalah juga sih. Yang keluar ya hanya ini, ya name-nya doang. Nggak apa-apa, gitu. Nggak harus dipakai semua. Mana tadi? Nah, meskipun di sini kita deklarasikan dua, ya ini nggak apa-apa, nggak dipakai semua. Ya. Misalnya saya tambahin lagi ya, IPK gitu ya, terus ada email itu, nggak masalah, ini nggak akan merusak program. Ya, tetap bisa jalan. Gitu. Oh, oke Pak, siap. Makasih. Sip. Nanti kalau misalnya IPK-nya itu ada, ya nanti kan ini kan kalau pakai kayak gini kan kita bisa lakukan pengecekan ya, pakai ini. Nah, kita bisa ngecek aja ya, kalau misalnya IPK-nya nggak nol, nah kita mau tampilin apa gitu misalnya. Tapi kalau nol ya kosong ya, gitu. Atau kalau mau ditambahin syntax foo di sini juga bisa ya, misalnya mau pakai apa VIF gitu ya di dalam sini, cuman ya memang jadi jelek sih. Nah, ini memang karena kita masih makainya campur ya. Kita makanya campur antara apa foo tapi dipakainya masih untuk HTML yang tradisional ya. Jadi ini masalahnya tuh ada tanda petiknya ini loh, gitu. Nanti kalau sudah masuk ke SPA tuh kita bikin template tuh tanpa petik ini, jadi dibacanya lebih gampang ya, gitu. Jadi kita kalau mau misalnya mau bikin di sini ada VIF terus ada yang lain-lain lebih enak gitu. Kayak gini kan ini sebenarnya jadi masalah ya tanda petik ini. Sekarang kalau misalnya saya mau ngeprint tanda petik beneran gimana caranya? Misalnya di nama ini mau saya kasih tanda petik. Nah, kayak gini kan jadi kacau kan. Nah, ini lu jadi kacau. Kalau saya tampilin ya error. Gitu, ini error. Ya, unexpected token ini. Ya, solusinya sih bisa dikasih ini ya, backslash gini bisa ya. Ya keluar petiknya gini keluar ya. Tapi kan jadi aneh aja gitu ya. Dibaca tuh nggak enak itu loh. Ya. Nah, nanti kalau sudah masuk yang SPA sih nggak akan seribet ini. Ini makanya saya masih jelasinnya template-nya simpel-simpel dulu aja. Nanti kalau yang kompleks-kompleks kalau sudah masuk ke komponen yang SPA itu bisa kita bikin kompleks, dibaca tetap enak itu. Dan ini masalahnya lagi kalau kita pakai petik itu ini nggak kebaca sebagai HTML kan? Ini kebacanya sebagai string soalnya ya. Makanya warnanya coklat semua. Kalau kebaca sebagai HTML kan bisa kayak gini nih, div-nya nih biru, terus property ID-nya nih biru muda, ya, baru isinya coklat kan gitu. Ya harusnya kan gitu. Ya, gitu. Jadi sebenarnya di bagian template ini kita bisa masukin sintaks-sintaks foo yang kayak kita pelajari kemarin ya. Entah v-for, entah v-if, terus ya apa namanya data binding dan seterusnya bisa semua di sini ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dulu. Oke, tidak ada. Nah, kalau nggak ada, ini saya close dulu ya. Saya bikin yang baru lagi.
supaya waktunya bisa extend ya. Oke, kalau gitu saya stop dulu ya. Oke, silahkan cek di grup Telegram ya. Oke, saya tutup dulu.